Ayahku berteriak di meja makan, "Jangan ambil prestasi kakakmu. Kalau berani, hentikan saja pembayarannya." Aku menatapnya dingin dan menjawab, "Baik." Bulan depannya, saat rumah mewah kami gelap gulita dan mobil kakak diseret paksa di depan tetangga, mereka baru menyadari satu hal fatal, bahwa selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma pengharum ruangan lavender yang mahal menyeruak di ruang tamu kediaman keluarga Pak Jeremy. Di atas meja marmer Italia yang dingin, sebuah kotak berwarna oranye cerah dengan pita coklat menjadi pusat perhatian. Itu adalah kotak yang sangat dikenal oleh kaum sosialita Jakarta, Hermes. Bu Tamara, wanita parubaya yang masih terlihat cantik berkat serangkaian perawatan klinik estetika, menatap kotak itu dengan mata berbinar-binar seolah sedang menatap tumpukan emas batangan. Tangan-tangannya yang lentik gemetar karena antusias saat membuka pita tersebut. "Ya ampun, Farrell, ini seri Lindy yang ibu incar bulan lalu," pekik Bu Tamara histeris. Dia mengangkat tas kulit berwarna etoupe itu, mencium aroma kulit aslinya, lalu memeluknya erat. "Kamu benar-benar anak yang berbakti. Ibu tahu harganya ini tidak main-main. Pasti puluhan juta, kan?" Farrell, duduk di sofa tunggal dengan kaki menyilang, tersenyum lebar. Dia mengenakan kemeja linen yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan sedikit dadanya, gaya khas influencer masa kini. Dia segera mengeluarkan ponsel keluaran terbaru, mengarahkan kamera ke ibunya. "Buat ibu, harga nggak masalah, Ma. Asal mama bahagia," ujar Farrell dengan suara yang dibuat selembut mungkin, sambil merekam momen itu untuk konten Instagram story-nya. "Senyum dong, Ma. Say hi to my followers." "Hai semua. Duh, beruntungnya punya anak cowok seperti Farrell. Sudah ganteng, sukses, sayang orang tua lagi." Bu Tamara melambaikan tangan ke kamera dengan gaya dibuat-buat. Di sudut ruangan, dekat pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur bersih, Serina berdiri mematung. Dia memegang nampan berisi 3 cangkir teh Earl Grey panas yang baru saja diseduhnya. Uap panas mengepul, namun tidak sepanas dada Serina saat ini. Ponsel di saku celemek rumahannya bergetar. Serina meletakkan nampan perlahan agar tidak menimbulkan bunyi, lalu mengintip layar ponselnya. Notifikasi bank, transaksi debit 125 juta rupiah di butik Hermes Plaza Indonesia berhasil. Kartu tambahan, Farrell Bramasta. Dadanya sesak. Itu uangnya. Itu hasil jeripayahnya begadang selama 3 bulan menyelesaikan naskah novel thriller untuk klien di New York. Farrell menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar penuh oleh Serina setiap bulan. Namun, di ruang tamu ini, Serina tidak lebih dari sekadar perabot yang tak terlihat. "Serina, mana tehnya?" Suara bariton Pak Jeremy memecah lamunan Serina. Ayahnya duduk di sofa utama sambil membaca koran bisnis. Sama sekali tidak peduli dengan drama tas mewah istrinya, namun sangat peduli pada pelayanannya. "Iya, yah. Ini." Serina melangkah maju, meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja, hati-hati agar tidak menyenggol kotak oranye keramat itu. "Wah, Ser," kata Farrell sambil meletakkan ponselnya, menatap adiknya dengan tatapan meremehkan yang tersembunyi di balik senyum manis. "Kamu lihat tas mama? Bagus kan? Kamu kapan bisa belikan mama barang begini? Jangan cuma ngetik di kamar terus. Keluar, cari koneksi, biar sukses kayak kakak." Serina menatap wajah kakaknya. Wajah yang tampan, tapi penuh kepalsuan. "Itu tas mahal, Kak. Uangnya dari mana?" tanya Serina datar, memancing. Farrell tertawa renyah, tawa yang terdengar sumbang di telinga Serina. "Ya dari hasil endorse dan bisnis baru kulah. Memangnya kamu cuma dapat recehan dari nulis cerita hayalan?" Bu Tamara menimpali sambil mengelus tas barunya. "Sudahlah, Farrell. Jangan samakan kamu dengan Serina. Rezeki anak laki-laki itu memang beda. Kamu kan calon kepala keluarga. Wajar kalau rezekimu deras karena kamu dermawan sama orang tua. Kalau Serina, yah, dia bantu-bantu di rumah saja sudah syukur." Kalimat itu seperti sembilu yang mengiris hati Serina pelan-pelan. "Bantu-bantu?"
Serina ingin berteriak bahwa listrik yang menyalakan lampu kristal di atas kepala mereka, AC sentral yang mendinginkan ruangan, hingga baju yang mereka pakai, semuanya dibayar dari rekening Serina. Tapi lidahnya keluh. Bertahun-tahun didoktrin untuk mengalah pada kakak laki-laki, membuatnya terbiasa menelan empedu. Serina berbalik badan, hendak kembali ke kamarnya, satu-satunya tempat perlindungannya. Mau kemana? Tegur Pak Jeremy tajam. Duduk dulu. Ayah mau bicara soal rencana renovasi garasi. Mobil baru Farrell butuh tempat yang lebih layak. Serina menghela napas panjang, lalu duduk di ujung sofa paling jauh. Dia tahu, pembicaraan ini hanya akan berakhir pada satu hal, uangnya lagi. Malam harinya, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan, sebelum akhirnya Bu Tamara memulai ritual bulanannya. Oh iya, yah, Bu Tamara membuka percakapan sambil menyendokkan nasi ke piring Farrell. Piring Farrell selalu penuh dengan lauk terbaik, potongan daging rendang terbesar, ayam goreng paha atas. Piring Serina hanya berisi sayur dan sisa potongan kecil. Mama dengar dari Jeng Linda, anaknya baru membelikan tiket liburan ke Eropa. Mama jadi kepikiran, kita sudah lama nggak liburan keluarga yang proper. Pak Jeremy mengunyah makanannya pelan, lalu melirik Farrell dengan tatapan bangga. Tenang saja, Ma. Kita punya Farrell. Bulan ini bisnis kamu lancarkan. Fair? Jangan lupa transferan rutin buat ayah dan mama. 20 juta rupiah seperti biasa, kan? Farrell tersedak sedikit, lalu buru-buru minum air putih. Dia melirik Serina dengan cepat, memberikan kode mata yang memelas. Kode yang selalu sama, tolong aku, Dek, nanti ku ganti. Serina menunduk, mengaduk-aduk nasinya yang terasa hambar. Dia ingat saldo rekeningnya yang terkuras drastis pagi tadi gara-gara tas Hermes itu. Jika dia mentransfer 20 juta rupiah lagi malam ini atas nama Farrell, tabungannya untuk membeli apartemen sendiri akan mundur lagi. Farrell, desak Pak Jeremy ketika anaknya tak kunjung menjawab. Iya, yah. Lancar kok, jawab Farrell gugup. Cuma, mungkin agak telat sehari 2 hari. Biasa, invoice dari klien agak macet. Loh, kok macet? Nada suara Pak Jeremy meninggi. Kamu harus profesional dong tagihnya. Ayah butuh uang itu buat bayar iuran klub golf dan servis mobil. Bu Tamara menimpali, iya Farrell, Mama juga sudah janji mau traktir teman-teman arisan lusa. Jangan bikin malu Mama dong. Tekanan itu membuat Farrell semakin panik. Dia menatap Serina lagi, kali ini dengan tatapan menuntut. Dia menginjak kaki Serina di bawah meja. Serina mengangkat wajahnya. Dia menatap ayah, ibu, dan kakaknya bergantian. Rasa muak yang sudah menumpuk selama 5 tahun terakhir kini mencapai lehernya. Dia lelah menjadi sapi perah yang tak pernah diberi makan rumput, malah dicambuk setiap hari. Bu, yah. Serina memberanikan diri membuka suara. Suaranya bergetar, tapi jelas. Sebenarnya, uang 20 juta rupiah yang setiap bulan masuk ke rekening ibu dan ayah itu, bukan dari Kak Farrell. Hening. Sendok Bu Tamara berhenti di udara. Farrell membelalakan matanya, wajahnya pucat pasi. Share. Jangan ngawur kamu, bentaknya. Serina mengabaikan kakaknya. Dia menatap lurus ke mata ibunya. Itu uangku, Bu. Uang dari hasil royalti novel dan kerjaku sebagai ghost writer. Kak Farrell selalu minta aku mentransfernya ke rekening dia dulu, baru dia transfer ke ibu, supaya terlihat seolah-olah itu uang dia. Cukup. Pak Jeremy menggebrak meja makan dengan keras. Piring-piring bergetar. Gelas air tumpah membasahi taplak meja. Wajah Pak Jeremy memerah padam, urat lehernya menonjol keluar. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Pak Jeremy menunjuk wajah Serina dengan telunjuk yang gemetar karena amarah. Bu Tamara menatap Serina dengan tatapan jijik, seolah anaknya itu baru saja meludah di dalam sup. Ibuku berkata, belajarlah dari kakakmu yang mengirim 20 juta rupiah setiap bulan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Kamu ini iri hati ya sama kesuksesan Farrell? Sampai mau mengarang cerita bohong begitu. Tapi itu kenyataannya, Bu. Itu sebenarnya uangku.
Serina mencoba membela diri, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Diam. Pak Jeremy berdiri, membuat kursinya terjengkang ke belakang. Dia berteriak, suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Jangan coba-coba mengambil pengakuan atas prestasi kakakmu. Kamu pikir kami bodoh? Farrell itu public figure. Dia punya bisnis. Kamu cuma pengangguran yang seharian di kamar. Dari mana kamu punya uang 20 juta sebulan? Farrell, melihat angin berpihak padanya, langsung mengubah ekspresinya menjadi korban yang terzalimi. Aku nggak nyangka kamu sejahat ini, Sir. Tega banget kamu mau jatuhin harga diri kakakmu sendiri di depan ayah dan mama. Aku kerja keras siang malam, dan ini balasan kamu. Serina menatap kakaknya dengan tatapan tidak percaya. Betapa hebatnya kemampuan akting Farrell. Pantas saja followersnya tertipu, orang tuanya sendiri pun tertipu. Kalau begitu, Pak Jeremy melanjutkan dengan nada mengancam, matanya menyalang tajam. Coba saja hentikan pembayarannya. Kita lihat siapa yang bohong. Kalau memang itu uangmu, hentikan. Jangan transfer sepeser pun. Kita lihat apakah Farrell tetap bisa menghidupi keluarga ini atau tidak. Serina terdiam. Dia menyeka air mata yang jatuh di pipinya dengan kasar. Hatinya yang selama ini lunak, tiba-tiba mengeras seperti batu karang. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Dia berdiri perlahan, menatap ayahnya tanpa rasa takut untuk pertama kalinya. Baik, Yah, ucap Serina pelan namun tegas. Mulai detik ini, aku hentikan. Tidak akan ada lagi transferan. Selamat menikmati uang Kak Farrell. Serina meninggalkan meja makan yang berantakan itu, diiringi cemoohan ibunya yang berkata, dasar anak durhaka, bisanya cuma mengancam. Sesampainya di kamar, Serina mengunci pintu rapat-rapat. Dia bersandar di balik pintu, merosot duduk di lantai, dan menangis. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan tangisan sunyi yang menyakitkan. Jenis tangisan seseorang yang menyadari bahwa dia benar-benar sendirian di dunia ini. Kamar itu adalah dunianya. Di salah satu sudut, terdapat meja kerja dengan 3 monitor besar, keyboard mekanikal, dan tumpukan buku referensi. Di layar monitor, terpampang naskah novel yang sedang ia kerjakan, sebuah kisah tentang pengkhianatan. Ironis. 15 menit berlalu. Serina bangkit, membasuh wajahnya di wastafel kamar mandi dalam. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata sembab, wajah lelah. Cukup, bisiknya pada bayangan di cermin. Cukup jadi orang bodoh. Dia duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, jemarinya dengan lincah menari di atas keyboard. Dia membuka situs internet banking. Langkah pertama, kartu kredit tambahan. Serina melihat daftar transaksi Farrell bulan ini. Tas Hermes, makan malam di restoran omakase senilai 5 juta, top up game online jutaan rupiah, hingga pembayaran sewa studio foto. Total tagihan bulan berjalan, 145 juta rupiah. Serina menarik napas panjang, lalu menekan tombol block card permanently. Langkah kedua, transfer berkala. Dia membatalkan instruksi transfer otomatis, auto debit, yang dijadwalkan setiap tanggal 1 ke rekening Farrell sebesar 25 juta rupiah, 20 juta rupiah untuk orang tua, 5 juta rupiah untuk jatah jajan Farrell. Cancel. Langkah ketiga, tagihan utilitas. Selama ini, Serina mendaftarkan rekeningnya untuk membayar listrik, air, internet, dan TV kabel rumah ini secara otomatis. Dia menghapus semua ID pelanggan rumah itu dari daftar pembayarannya. Remove. Setelah selesai, Serina membuka aplikasi chat. Dia mencari kontak bernama Reval Hadi. Serina. Val, tawaran lo minggu lalu soal apartemen di Senopati, masih kosong gak? Tak sampai 1 menit, balasan masuk. Reval, masih. Kenapa? Lo akhirnya mau cabut dari rumah neraka itu? Serina, iya. Malam ini juga gue mau packing. Besok pagi jemput gue. Bisa? Reval, gila, mendadak banget. But, yes. Gue jemput jam 6 pagi. Jangan berubah pikiran lagi, Sir. You deserve better. Serina meletakkan ponselnya. Dia mengambil koper besar dari atas lemari.
Dia tidak akan membawa banyak barang. Hanya laptop, dokumen-dokumen penting, baju secukupnya, dan buku-buku kesayangannya. Dia meninggalkan semua barang pemberian orang tuanya, yang sebenarnya sangat sedikit. Saat sedang melipat baju, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Farrell. Farrell, tadi acting lo jelek banget. Jangan lupa transfer ya besok pagi. Awas lo kalau macem-macem. Gue bisa bikin hidup lo susah. Ingat, lo cuma numpang di rumah ayah. Sherina membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dia mengetik balasan singkat. Sherina, coba saja bikin susah. Rekening keran uangmu sudah kututup. Selamat berjuang jadi tulang punggung beneran, Kak. Send. Lalu blok on. Malam itu, Sherina tidur dengan perasaan aneh. Ada ketakutan akan masa depan, tapi ada rasa lega yang jauh lebih besar. Seperti seseorang yang akhirnya melepaskan ransel berisi batu seberat 50 kg dari punggungnya. Keesokan harinya, matahari belum terbit sempurna, tapi kepanikan sudah melanda Farrell Bramasta. Farrell terbangun di kamarnya yang berantakan karena bunyi notifikasi email yang bertubi-tubi. Dia meraih ponselnya dengan mata setengah terpejam. Email dari bank. Pemberitahuan, transaksi gagal. Kartu kredit XXXX 9876 Anda telah diblokir oleh pemegang kartu utama. Pemberitahuan, pembayaran langganan Netflix gagal. Pemberitahuan, pembayaran Spotify Premium gagal. Farrell terlonjak duduk. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya untuk mengecek saldo tabungannya sendiri. Saldo, Rp350.000. Sialan, umpat Farrell. Dia ingat pesan terakhir Sherina semalam yang dia anggap hanya gertakan sambal. Ternyata adiknya benar-benar melakukannya. Farrell mencoba menelepon Sherina. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir. Dia mencoba mengirim WhatsApp. Centang 1. Diblokir. Dia mengecek Instagram Sherina. User not found. Diblokir. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Hari ini dia ada janji brunch dengan sesama influencer di Plaza Senayan. Dia harus tampil kaya. Bagaimana dia bisa bayar nanti? Dompetnya kosong, kartu kreditnya mati. Farrell melompat dari tempat tidur, berlari keluar kamar menuju kamar Sherina yang terletak di dekat area servis belakang. Dia menggedor pintu kamar itu dengan keras. "Sher, buka pintunya." "Sherina," teriak Farrell, berusaha mengecilkan suaranya agar tidak membangunkan orang tuanya di lantai atas. "Jangan main-main ya lo." "Buka." Tidak ada jawaban. Pintu terkunci. Farrell mencoba mendobrak sedikit, tapi pintu itu kokoh. Dia mengintip dari lubang kunci, tapi gelap. "Oke, lo mau main kasar," desis Farrell. "Tunggu sampai ayah bangun. Habis lo." Namun, di dalam hati kecilnya, Farrell ketakutan setengah mati. Jika dia mengadu pada ayah sekarang, ayah akan bertanya, "Lo, kenapa harus minta Sherina? Kan kamu punya uang sendiri." Dan jika Farrell tidak bisa menjawab, kebohongannya selama 5 tahun akan terbongkar. Dia terjebak. Dia tidak bisa marah pada Sherina di depan orang tua, tanpa membuka aibnya sendiri. Farrell kembali ke kamarnya, mondar-mandir seperti setrikaan. Dia membuka laci meja riasnya, mencari barang apa yang bisa dijual cepat. Ada jam tangan Tag Heuer palsu, KW Super, yang dia beli untuk properti foto. Tidak laku. Ada kamera mirrorless tua. Mungkin laku 2-3 juta. Tapi itu tidak cukup untuk gaya hidupnya seminggu, apalagi sebulan. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Farrell mengintip dari jendela kamarnya di lantai 2. Sebuah mobil sedan BMW hitam mengkilap berhenti di depan pagar. Seorang pria turun dari mobil itu, Reval Hadi, pengacara muda yang dulu sering main ke rumah saat kecil tapi sangat dibenci Pak Jeremy karena dianggap sok pintar. "Ngapain si Reval kesini pagi-pagi?" gumam Farrell. Lalu dia melihat pemandangan yang membuatnya semakin lemas. Pintu depan rumah terbuka. Sherina keluar menyeret koper besar, mengenakan coat panjang berwarna beige dan kacamata hitam. Dia terlihat mahal. Sangat berbeda dengan Sherina yang biasa memakai kaos oblong di rumah. Reval dengan sigap mengambil koper Sherina, memasukkannya ke bagasi,
lalu membukakan pintu untuk Sherina layaknya seorang putri. Farrell ingin berteriak, ingin mencegahnya, tapi suaranya tercekat. Jika Sherina pergi, siapa yang akan membayar cicilan mobil sport yang baru dia ambil bulan lalu? Siapa yang akan membayar kartu kreditnya? Mampus gue, bisik Farrell, tubuhnya merosot ke lantai. Setengah jam sebelum Farrell menggedor pintu, Sherina sudah siap. Dia berdiri di tengah kamarnya yang kini kosong. Laptop sudah di dalam tas punggung. Harddisk eksternal berisi aset digital senilai miliaran rupiah sudah aman di saku dalam jaketnya. Sherina berjalan keluar kamar, melewati dapur. Dia melihat ibunya, Bu Tamara, sedang duduk minum kopi sambil membaca majalah mode, masih mengenakan kimono tidur sutra. Bu Tamara menoleh, alisnya terangkat melihat koper besar Sherina. "Mau kemana kamu pagi-pagi bawa koper segede gaban?" tanya Bu Tamara sinis, tanpa menaruh majalahnya. Sherina berhenti sejenak. Inilah momen perpisahan itu. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan haru. Ada proyek di luar kota, Bu. Mungkin sebulan atau 2 bulan, bohong Sherina. Dia tidak ingin ada drama teriakan pagi ini. Dia ingin pergi dengan tenang. "Hah? Proyek apaan?" "Paling juga jadi asisten penulis lagi," cibir Bu Tamara. "Ya sudah sana. Irit-irit uang saku. Jangan minta-minta ke Farrell, dia lagi banyak pengeluaran." Sherina tersenyum tipis. Sangat tipis. "Tenang saja, Bu. Aku tidak akan pernah minta 1 rupiah pun dari anak kesayangan ibu itu. Justru aku berdoa semoga dia bisa membiayai semua keinginan ibu mulai sekarang." "Tentu saja dia bisa. Dia kan sukses," balas Bu Tamara ketus. Sherina mengangguk. "Jaga kesehatan, Bu." Dia berjalan menuju pintu depan. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia menoleh sekali lagi ke arah tangga, berharap mungkin ayahnya turun dan bertanya dengan nada khawatir. Tapi hening. Rumah itu besar, megah, tapi terasa seperti makam yang dingin. Sherina membuka pintu, melangkah keluar. Udara pagi Jakarta yang biasanya berpolusi terasa sangat segar di paru-parunya hari ini. Reval sudah menunggu di samping mobilnya. Pria itu tersenyum hangat. Senyum yang tulus, bukan senyum demi konten. "Ready?" tanya Reval lembut saat membukakan pintu. "More than ready," jawab Sherina. Saat mobil Reval melaju meninggalkan pekarangan rumah mewah itu, Sherina melihat ke kaca spion. Rumah pilar 2 lantai yang selama ini menjadi penjaranya semakin mengecil. Tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya daftar rencana di kepalanya. Beli furnitur untuk apartemen baru. Menyelesaikan bab 15 naskah klien. Menonton kehancuran kerajaan palsu Farrell dari kejauhan. Di dalam rumah, Bu Tamara masih asyik membolak-balik majalah, tidak menyadari bahwa tiang penyangga utama ekonomi rumah tangganya baru saja pergi untuk selamanya. Dan di lantai atas, Farrell masih terduduk di lantai, menatap layar ponselnya yang menampilkan saldo Rp350.000 dengan tatapan horor, sementara suara ibunya terdengar dari bawah. "Farrell sayang, nanti siang temani mama belanja gorden baru ya. Yang lama sudah kusam." Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu setelah kepergian Sherina, rumah besar bergaya Mediterania di kawasan elit Pondok Indah itu tampak sama megahnya dari luar. Namun, di dalamnya, atmosfer mulai terasa gerah, secara harfiah dan kiasan. Pukul 14 WIB, saat matahari Jakarta sedang terik-teriknya, tiba-tiba terdengar bunyi, ceklek, yang diikuti dengan matinya dengungan halus sentral air conditioning, AC sentral. Lampu kristal di foyer padam. Kulkas 2 pintu di dapur berhenti menderu. Bu Tamara, yang sedang mencoba kebaya baru untuk acara pertunangan keponakannya, berteriak dari kamar utama. "Embok! Embok Ijah! Kenapa AC-nya mati? Panas sekali ini." Pembantu rumah tangga mereka, Embok Ijah, berlari tergopoh-gopoh dari area belakang. Wajahnya pucat. "Nya, listriknya mati." Meterannya bunyi titit-titit dari tadi pagi, tapi Mbok kira Nyonya atau Dan Farrell sudah isi token. Sekarang sudah 0. "Apa?" Bu Tamara keluar kamar dengan kipas tangan, keringat mulai membasahi bedak tebal di wajahnya. Mana mungkin habis? Biasanya kan otomatis terisi. Sherina itu yang biasa atur
Sialan anak itu. Bu Tamara segera menelepon Pak Jeremy yang sedang berada di lapangan golf, meski hanya duduk di lobi karena keanggotaannya sebenarnya sudah menunggak. Pak, listrik rumah mati. Malu sama tetangga kalau gelap-gelapan begini. Telepon Farrell suruh isi sekarang. Di seberang sana, Pak Jeremy menggerutu. Dia baru saja ditolak halus oleh teman main golfnya saat hendak meminjam uang untuk modal proyek. Ya sudah, Mama telepon Farrell langsung. Papa lagi meeting penting. Bu Tamara beralih menelepon Farrell. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua direjek. Panggilan ketiga baru diangkat dengan suara bisik-bisik. Halo, MA? Aku lagi syuting konten, jangan telepon dulu. Suara Farrell terdengar gugup. Farrell, rumah mati lampu. Kamu lupa bayar listrik? Cepat isi tokennya yang 5 juta, sekalian buat stok sebulan. Mama mau meledak kepanasan ini. Hening sejenak di ujung telepon. Farrell, yang sebenarnya sedang duduk melamun di dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan, karena tidak punya uang untuk bensin dan parkir valet mal, menelan ludah. Token 5 juta? Uang di rekeningnya tinggal Rp150.000. Iya, MA. Nanti Farrell isi. Mobile banking lagi error masal se-Indonesia kayaknya. Berita di Twitter ramai kok. Bohong Farrell cepat. Jangan lama-lama. Mama tunggu. 2 jam berlalu. Listrik tak kunjung nyala. Rumah yang biasanya sejuk kini berubah menjadi oven raksasa. Bu Tamara terpaksa duduk di teras depan, mengipas-ngipas diri, dilihat oleh tetangga yang lewat. Rasa malu mulai merambat naik. Akhirnya, Farrell mengirim token listrik. Tapi bukan 5 juta. Hanya Rp100.000. Lampu menyala, tapi AC sentral tidak kuat menyala semua. Hanya cukup untuk lampu dan kipas angin. Kok cuma segini? Tanya Bu Tamara saat Farrell pulang sore harinya. Farrell, dengan wajah lelah yang dibuat-buat, melempar tasnya ke sofa. Limit harian bank aku habis. MA, buat bayar vendor video tadi. Besok aku isi lagi. Sabar ya, MA. Namanya juga pengusaha, perputaran uangnya cepat. Bu Tamara dan Pak Jeremy menelan alasan itu bulat-bulat, meski dalam hati mereka mulai timbul rasa tidak nyaman yang asing. Rasa tidak aman yang belum pernah mereka rasakan selama 5 tahun terakhir. Ketidakpastian besok bisa makan enak atau tidak. Bagi Farrell Bramasta, dunia adalah panggung sandiwara, dan dia adalah aktor utamanya. Namun, tanpa produser, Sherina, yang membiayai produksinya, panggung itu mulai runtuh. Malam itu, di kamarnya yang kini panas karena dia harus menghemat listrik, Farrell menatap layar ponselnya dengan mata merah. Dia baru saja mengunduh 5 aplikasi pinjaman online, pinjol, yang berbeda. Dia butuh uang tunai cepat. Tanggal jatuh tempo kartu kreditnya sendiri sudah lewat 3 hari. Debt collector bank resmi sudah mulai mengirim email peringatan. Dan yang lebih parah, dia harus memberi nafkah Rp20 juta ke orang tuanya lusa, atau topengnya akan hancur total. Verifikasi wajah berhasil. Limit kredit Anda, Rp3 juta. Tenor 30 hari. Bunga 15%. Farrell menekan tombol, cairkan. Dia melakukan hal yang sama di 4 aplikasi lain. Total yang dia dapatkan malam itu, Rp12 juta. Masih kurang 8 juta dari target, belum lagi untuk kebutuhan pribadinya. Keesokan harinya, Farrell mencoba menjual barang-barangnya. Dia membawa jam tangan Rolex, yang ternyata palsu, hadiah dari mantan pacarnya dulu, ke pasar loak barang mewah di Blok M. Pedagang di sana tertawa saat melihatnya. Ini barang KW, Mas. Paling saya ambil 500.000 buat kanibalan, kata pedagang itu. Farrell gengsi, dia mengambil jam itu dan pergi dengan marah. Dia akhirnya menjual kamera Sony Alpha miliknya, satu-satunya alat kerjanya yang asli, seharga Rp8 juta di forum jual beli cepat. Hatinya hancur. Kamera itu adalah nyawanya sebagai content creator. Tapi dia tidak punya pilihan. Terkumpul Rp20 juta. Malamnya, Farrell menyerahkan amplop coklat berisi uang tunai itu kepada ibunya. Dia tidak mentransfer karena takut uangnya terpotong otomatis oleh bank untuk bayar hutang kartu kredit. Nih, MA. Bulan ini cash ya. Soalnya rekening bisnisku lagi diaudit pajak.
jadi dibekukan sementara biar aman. Bual Farrell. Mata Bu Tamara berbinar, meski sedikit meredup saat menghitung ketebalan amplopnya. Loh, Farrell, ini pas 20 juta? Biasanya kamu kasih bonus 5 juta buat mama belanja. Farrell tersenyum kaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Bulan depan ya, MA. Audit pajak ini ribet banget. Serina tuh yang dulu nggak becus urus pembukuan aku, makanya sekarang jadi masalah. Pak Jeremy yang sedang menonton TV menoleh tajam. Dasar anak itu. Sudah pergi, masih menyusahkan saja. Lihat kan, MA? Untung Farrell pintar mengatasinya. Farrell menghela napas lega. Aman untuk bulan ini. Tapi di dalam kepalanya, bom waktu sedang berdetak. Bulan depan dia harus bayar pinjol beserta bunganya yang mencekik, dan dia tidak punya kamera lagi untuk membuat konten. Sementara keluarga di Pondok Indah mulai tercekik, Serina Munaf sedang bernapas lega di lantai 35 sebuah apartemen di kawasan Senopati. Ruang kerjanya kini memiliki dinding kaca besar yang menghadap langsung ke Cakrawala, Jakarta. Tidak ada teriakan minta uang, tidak ada sindiran tentang pekerjaan yang tidak nyata. Hanya ada ketenangan, aroma kopi Arabica segar, dan suara ketikan keyboard yang ritmis. Sore itu, Reval datang membawa 2 kotak lasakna. Gimana progres naskahnya? Tanya Reval sambil melonggarkan dasinya. Dia baru pulang dari sidang di pengadilan. Bab terakhir selesai. Editor di New York suka banget sama draftnya. Mereka tawarkan kontrak baru untuk trilogi selanjutnya. Advance payment-nya lumayan buat beli unit apartemen sebelah kalau mau, jawab Serina sambil tersenyum lepas. Senyum yang jarang sekali Reval lihat selama Serina tinggal di rumah orang tuanya. Reval menatap Serina lekat-lekat. Lo kelihatan beda, Ser. Lebih hidup. Serina meletakkan gelas kopinya, menatap keluar jendela. Gue baru sadar, Val. Selama ini gue bukan cuma kasih uang ke mereka. Gue kasih nyawa gue. Gue kasih harga diri gue buat diinjak-injak supaya Kak Farrell bisa merasa tinggi. Sekarang, energi itu balik ke gue. Mereka ada hubungin lo? Ratusan missed call dari nomor rumah. Puluhan SMS caci maki dari ibu. Tapi gue nggak baca. Gue arsipkan semua. Reval mengangguk setuju. Bagus. By the way, gue dengar kabar dari Circle pengacara. Ada beberapa debt collector yang mulai cari info soal aset keluarga lo. Kayaknya kakak lo main api sama pinjol ilegal. Serina terdiam sejenak. Ada sedikit rasa nyeri di dadanya, sisa-sisa kasih sayang seorang adik. Tapi dia ingat bentakan ayahnya, jangan ambil pengakuan atas prestasi kakakmu. Biarin aja, Val, kata Serina dingin. Dia yang mau jadi panggung utama, kan? Sekarang dia dapat spotlightnya. Biar dia belajar kalau lampu sorot itu panas. Malam itu, Serina tidur nyenyak di atas sprei linen kualitas terbaik yang dia beli dengan uangnya sendiri, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di tempat lain, Farrell tidak bisa tidur karena ponselnya mulai bergetar setiap 15 menit oleh nomor tak dikenal. Kekacauan meledak di minggu ketiga. Aplikasi pinjol yang digunakan Farrell ternyata bukan aplikasi legal OJK. Mereka adalah lintah darat digital yang menyedot data kontak di ponsel peminjam. Dan karena Farrell menamai kontak orang tuanya dengan nama jelas, Papa Rumah, Mama Cantik, mereka menjadi sasaran empuk. Pagi itu, Pak Jeremy sedang menikmati teh di teras, tanpa koran langganan karena sudah dihentikan akibat tidak bayar. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Ini dengan Pak Jeremy, ayah dari maling bernama Farrell Bramasta. Suara kasar seorang pria terdengar di ujung telepon. Pak Jeremy terlonjak. Apa? Siapa ini? Lancang sekali Anda bicara. Anak bapak utang 5 juta nggak bayar-bayar. Bunganya sudah jalan. Bilang sama anak bapak, jangan gaya elit ekonomi sulit. Bayar sekarang atau saya sebar foto KTP dia dengan tulisan pelaku sodomi. Kurang ajar. Pak Jeremy membanting ponselnya ke meja dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Dia pikir itu penipuan. Tapi 5 menit kemudian, ponsel Bu Tamara berbunyi. Kali ini suara wanita yang memaki-maki dengan kata-kata binatang. Bu Tamara menangis histeris. Pak, ini apa maksudnya?
Mereka bilang Farrell punya utang? Farrell kan kaya? Farrell kan pengusaha? Tangis Bu Tamara pecah. Farrell yang baru bangun tidur siang, karena begadang main slot online berharap dapat uang instan tapi malah kalah, turun ke bawah dengan wajah bantal. Dia melihat orang tuanya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Farrell pura-pura polos. Farrell. Pak Jeremy berdiri, menatap anaknya tajam. Ada orang telepon, ngaku-ngaku nagih utang kamu. Mereka kasar sekali. Ini penipuan kan? Kamu nggak mungkin utang kan? Farrell merasakan darahnya surut dari wajah. Inilah saatnya. Dia harus berakting sekuat tenaga. Ya ampun, Pak, MA. Farrell tertawa sumbang, berusaha terlihat santai. Ya jelas penipuan lah. Papa kayak nggak tahu aja zaman sekarang. Data aku kan data publik, aku influencer. Pasti ada hacker yang curi data aku buat ajukan pinjaman bodong. Tenang aja, jangan digubris. Tapi mereka tahu nama papa, nama mama. Ishak Bu Tamara. Namanya juga hacker. MA. Mereka canggih. Farrell mendekati ibunya, memijat bahunya. Mama jangan percaya sama orang asing daripada sama anak sendiri. Aku ini kirim 20 juta tiap bulan, masa utang 5 juta? Logika aja, MA. Penjelasan itu masuk akal bagi Pak Jeremy yang memang ingin percaya bahwa anaknya sempurna. Benar juga. Kurang ajar para penipu itu. Papa akan lapor polisi. Jangan lapor polisi dulu, Pak, sergah Farrell panik. Biar pengacara kantorku yang urus. Kalau lapor polisi nanti jadi berita, nama baik aku hancur. Papa diam saja, blokir nomornya. Pak Jeremy menurut. Dia memblokir nomor-nomor itu. Tapi teror tidak berhenti di situ. Siang harinya, sebuah karangan bunga duka cita dikirim ke depan rumah mereka. Tulisannya besar, turut berduka cita atas matinya moral Farrell Bramasta. Bayar utangmu. Tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik dan memotret. Pak Jeremy buru-buru merusak karangan bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Wajahnya merah pada menahan malu. Malam harinya, suasana rumah seperti sedang ada upacara kematian. Bu Tamara tidak mau makan. Pak Jeremy mondar-mandir. Farrell duduk di sudut, kakinya bergoyang-goyang cemas. Farrell, suara Pak Jeremy berat dan menekan. Jujur sama Papa. Kenapa teror ini masif sekali? Kalau cuma hacker, biasanya tidak sampai kirim bunga ke rumah. Apa ada yang dendam sama kamu? Farrell tahu dia tidak bisa selamanya berlindung di balik alasan penipuan. Dia butuh kambing hitam. Seseorang yang dibenci orang tuanya, seseorang yang punya motif, dan seseorang yang cukup pintar untuk melakukan sabotase ini. Sebenarnya aku curiga satu orang. Pak, ucap Farrell pelan, menunduk sedih. Siapa? Serina. Pak Jeremy dan Bu Tamara tersentak. Serina? Farrell mengangguk mantap, mulai merangkai dusta yang keji. Iya. Papa ingatkan ancaman dia sebelum pergi. Dia bilang mau bikin kita susah. Dia iri banget sama aku, Pak. Farrell berdiri, berakting seolah sedang menahan amarah dan tangis. Serina itu kan pintar komputer. Dia penulis, dia tahu dunia digital. Aku curiga dia yang daftari namaku ke pinjol-pinjol itu pakai data yang dia curi dari rumah. Tujuannya satu, supaya Papa dan Mama benci sama aku, terus minta dia balik. Dan soal bisnisku. Tambah Farrell. Klien-klienku pada kabur karena dapat email kaleng yang menjelek-jelekan aku. Aku yakin itu tulisan Serina. Gaya bahasanya sama persis sama novelnya. Penjelasan itu, betapapun tidak masuk akalnya bagi orang luar, terdengar sangat logis bagi Pak Jeremy dan Bu Tamara yang memang sudah mencap Serina sebagai anak pembangkang. Kebencian mereka mendapatkan wadah baru. Anak setan, maki Bu Tamara. Sudah pergi, masih mau menghancurkan kakaknya. Tegas sekali dia. Pak Jeremy mengepalkan tangannya. Pantas saja dia pergi dengan sombong. Ternyata dia sudah merencanakan sabotase ini. Dia ingin melihat kita hancur, Farrell. Dia ingin melihat kamu gagal supaya dia bisa ketawa. Benar, Pak? Farrell mengipasi api kemarahan itu.
Makanya bulan ini aku agak seret kasih uang. Karena aku lagi sibuk bersihin nama baikku yang dihancurkan Sherina. Tapi papa tenang aja, aku bakal bangkit. Aku nggak akan kalah sama adik durhaka itu. Jangan kalah, nak, seru Pak Jeremy berapi-api. Kita lawan dia. Papa tidak akan sudi minta bantuan dia walau papa mati kelaparan. Kita blokir dia dari keluarga ini selamanya. Malam itu, ikatan keluarga itu semakin erat dalam kegelapan dan kebohongan. Farrell berhasil selamat lagi dengan menjadikan adiknya tumbal. Namun, dia lupa satu hal. Kebohongan bisa menunda kebenaran, tapi tidak bisa menghapusnya. Di luar pagar rumah, seorang pria berjaket kulit hitam memotret rumah Pak Jeremy diam-diam, lalu mengirim pesan ke bosnya, target ada di rumah. Mobil Pajero masih ada. Besok kita tarik unitnya. Farrell mungkin bisa memanipulasi orang tuanya, tapi dia tidak bisa memanipulasi leasing mobil yang sudah menunggak 3 bulan. Uang cicilan bulan lalu dan bulan ini sudah dipakai Farrell untuk bayar bunga pinjol dan judi slot demi melipat gandakan uang, yang tentu saja gagal total. Kehancuran yang sebenarnya baru akan dimulai saat matahari terbit esok hari. Pagi itu di Pondok Indah tidak dimulai dengan kicauan burung, melainkan dengan suara gedoran pagar besi yang kasar dan teriakan lantang. Pukul 6.30 WIB, 3 orang pria berbadan tegap dengan kulit terbakar matahari berdiri di depan gerbang rumah Pak Jeremy. Mereka mengenakan rompi kulit bertuliskan, External Collection Team. Pak Jeremy, yang baru saja hendak menikmati teh paginya, yang kini diseduh sendiri karena Mbok Ija sudah minta pulang kampung akibat gaji menunggak, terlonjak kaget. Dia bergegas keluar dengan wajah merah padam, masih mengenakan piyama sutra yang warnanya mulai pudar. Siapa kalian? Teriak-teriak di rumah orang pagi buta. Tidak punya sopan santun, bentak Pak Jeremy dari balik pagar. Salah satu pria, yang tampaknya pemimpin tim, maju selangkah sambil memegang map merah. Wajahnya datar, tanpa senyum. Kami dari pihak leasing, Pak. Kami memegang surat kuasa penarikan unit mobil SUV Pajero Sport dengan plat B1RLL atas nama Farrell Bramasta. Unit ini sudah menunggak cicilan selama 3 bulan berturut-turut, ditambah denda keterlambatan yang tidak digubris. Dunia Pak Jeremy serasa berhenti berputar. Mobil itu adalah simbol kejayaannya. Simbol bahwa anaknya sukses. Sembarangan. Anak saya pengusaha sukses. Tidak mungkin nunggak. Ini pasti kesalahan sistem. Pergi kalian atau saya panggil polisi. Silakan panggil polisi, Pak. Kami punya bukti sah fidusia, jawab penagih itu tenang. Kuncinya mana? Atau kami derek paksa? Kalau diderek, tetangga bakal makin ramai nonton. Pak Jeremy menoleh ke sekeliling. Benar saja, tetangga kiri kanan mulai keluar rumah, pura-pura menyiram tanaman sambil mencuri pandang. Rasa malu mulai merayap naik dari ujung kaki ke ubun-ubun Pak Jeremy. Farrell. Farrell. Pak Jeremy berlari masuk ke dalam rumah, berteriak memanggil anaknya. Farrell keluar dari kamar dengan wajah bantal dan mata bengkak. Dia sudah mendengar keributan itu dari tadi, tapi terlalu takut untuk keluar. Papa tanya sama kamu. Suara Pak Jeremy bergetar menahan amarah dan ketakutan. Orang di depan bilang mobil kamu nunggak 3 bulan. Itu bohong kan? Kamu bilang bulan lalu sudah lunas setahun. Farrell terpojok. Dia tidak bisa lagi menyalahkan Sherina untuk urusan leasing mobil atas namanya sendiri. Dia gemetar. Itu, staf keuangan aku lupa bayar. Pak. Admin aku teledor. Bayar sekarang. Transfer sekarang di depan muka mereka. Perintah Pak Jeremy. Nggak bisa, Pak. Farrell mulai menangis. Uangnya kepakai buat nalangin proyek yang gagal gara-gara disabotase Sherina. Kebohongan lagi. Tapi kali ini, dampaknya nyata. Pak Jeremy lemas. Dia menyadari bahwa tidak ada uang. Tidak ada pelunasan. 10 menit kemudian, adegan paling memalukan dalam sejarah keluarga itu terjadi. Farrell dipaksa menyerahkan kunci mobil. Para penagih itu masuk, menyalakan mesin mobil kebanggaan keluarga, dan membawanya pergi. Pak Jeremy berdiri mematung di teras, menyaksikan simbol status sosialnya menghilang di tikungan jalan, meninggalkan jejak asap tipis dan bisik-bisik tetangga yang terdengar seperti tawon berdengung. Lihat tuh, gayanya selangit, ternyata kreditan macet.
bisik tetangga sebelah yang suaranya sayup-sayup terdengar. Pak Jeremy memegang dadanya yang nyeri. Ilusi itu mulai retak, tapi egonya menolak untuk pecah sepenuhnya. 3 hari setelah insiden penarikan mobil, sebuah undangan mewah dengan tinta emas tiba di rumah. Undangan pernikahan putri dari kakak tertua Pak Jeremy, sepupu Farrell, yang akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Mulia, salah satu venue termahal di Jakarta. Ini adalah acara wajib hadir bagi keluarga besar. Di keluarga Pak Jeremy, absen di acara seperti ini sama dengan menyatakan diri bangkrut atau mati. Kita harus datang, kata Bu Tamara sambil menatap undangan itu dengan tatapan kosong. Semua keluarga besar akan ada di sana. Kalau kita tidak datang, mereka akan berpikir gosip mobil ditarik itu benar. Tapi kita naik apa, Ma? Tanya Farrell pelan. Dia kini menjadi pendiam, takut salah bicara. Mobil mama kan sudah dijual tahun lalu buat modal, bisnis, aku yang pertama. Naik taksi, sentak Pak Jeremy. Kita pesan taksi premium. Minta turun di lobi utama. Jangan sampai ada yang tahu kita tidak bawa mobil sendiri. Persiapan menuju pesta itu penuh kepalsuan yang menyedihkan. Bu Tamara membongkar lemari, mencari gaun lama yang masih layak pakai karena tidak punya uang untuk membeli baru. Perhiasannya sudah banyak yang masuk pegadaian. Dia hanya menyisakan 1 set kalung berlian imitasi kualitas tinggi. Pak Jeremy mengenakan setelan jas lamanya yang kini terasa agak longgar, karena berat badannya turun drastis akibat stres. Farrell, Pak Jeremy menatap anaknya tajam. Malam ini kamu harus tampil prima. Jangan tunjukkan wajah susah. Ceritakan pada om dan tante kalau bisnismu sedang ekspansi besar-besaran. Kalau ada yang tanya soal mobil, bilang saja sedang di bengkel modifikasi atau apalah. Mengerti? Iya, Pak, jawab Farrell lemah. Dan satu lagi, tambah Pak Jeremy dengan nada penuh kebencian. Kalau si anak durhaka Sherina itu datang, jangan sampai dia merusak citra kita. Kalau perlu, usir dia sebelum dia sempat buka mulut. Malam itu, mereka berangkat dengan taksi online. Sialnya, mereka tidak punya saldo cukup untuk memesan layanan premium, jadi mereka memesan layanan reguler. Mobil yang datang adalah MPV murah yang berbau apek rokok. Pak Jeremy duduk di kursi belakang dengan wajah tegang, menahan napas sepanjang perjalanan, merutuki nasib, namun masih menolak mengakui bahwa ini semua akibat kesalahannya memanjakan Farrell. Sesampainya di hotel, mereka meminta sopir menurunkan mereka agak jauh dari lobi, agar tidak terlihat turun dari mobil murah. Mereka berjalan kaki menuju pintu masuk lobi yang gemerlap, meluruskan jas, memasang senyum palsu, dan bersiap memasuki arena pertarungan gengsi. Grand Ballroom Hotel Mulia disulap menjadi taman surga dengan ribuan bunga segar yang didatangkan dari Belanda. Lampu kristal raksasa menggantung megah, memantulkan cahaya ke perhiasan-perhiasan mahal yang dikenakan para tamu. Keluarga Pak Jeremy masuk dengan canggung. Mereka mencoba berbaur, menyalami kerabat yang menyambut dengan senyum sopan namun mata menyelidik. Wah, Jeremy, lama tak jumpa. Mana Pajero barunya? Tumben gak kelihatan di valet? Tanya Om Burhan, kakak tertua yang kaya raya. Sedang di coating, Mas. Biasa, perawatan, jawab Pak Jeremy cepat, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Farrell berdiri di belakang ayahnya, menghindari kontak mata. Dia merasa semua orang tahu aibnya. Dia merasa telanjang di tengah keramaian. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah riuh. MC acara naik ke panggung dengan antusias. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara utama, keluarga besar ingin memberikan apresiasi khusus. Kita kedatangan tamu spesial malam ini. Sosok yang baru saja mengharumkan nama keluarga di kancah internasional. Novelnya baru saja dibeli hak ciptanya oleh Netflix As dengan nilai kontrak fantastis. Mari kita sambut Sherina Munaf. Lampu sorot, spotlight, bergerak cepat menyapu ruangan dan berhenti di pintu masuk VIP. Pintu terbuka. Masuklah Sherina. Dia tidak mengenakan gaun pesta yang heboh. Dia mengenakan pantsuit sutra berwarna putih gading rancangan desainer, dengan potongan yang tegas namun elegan. Rambutnya diikat selai ponytail. Di sampingnya, menggandeng tangannya, adalah Reval Hadi yang tampak gagah dengan tuxedo hitam. Aura Sherina malam itu bukan aura seorang adik yang membantu di dapur.
Itu adalah aura seorang wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Tepuk tangan membahana. Para sepupu muda berbisik kagum. Itu Kak Sherina? Gila, keren banget. Mulut Bu Tamara menganga. Pak Jeremy mematung. Farrell mengepalkan tangannya hingga kuku menancap ke telapak tangan. Sherina berjalan tenang menuju meja utama, menyalami Om Burhan dan pengantin. Dia terlihat begitu luwes, begitu dihormati. Om Burhan menepuk bahu Sherina bangga. Hebat kamu, Sher. Om baca berita soal kontrak itu di Forbes Indonesia. Kamu benar-benar aset keluarga. Pak Jeremy yang berdiri tak jauh dari situ merasa panas. Dia, yang selama ini menganggap Farrell sebagai satu-satunya aset, kini melihat anak yang dia buang justru dipuja-puja oleh orang yang paling dia segani. Dengan langkah lebar, Pak Jeremy menghampiri kerumunan itu, menarik Bu Tamara dan Farrell bersamanya. Dia tidak mau kehilangan momen. Dia harus mengklaim kesuksesan itu. Ah, iya dong, Mas Burhan. Seru Pak Jeremy keras, memotong pembicaraan. Dia merangkul bahu Sherina dengan paksa, seolah tidak pernah terjadi pertengkaran. Sherina ini memang anak didik saya. Darah seni dan bisnisnya itu turunan dari saya. Ya kan, Sher? Sherina menepis tangan ayahnya perlahan tapi tegas. Dia mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang nyata. Wajahnya dingin, tidak ada senyum untuk ayahnya. Maaf, Pak Jeremy, ucap Sherina formal. Dia tidak memanggil ayah. Bakat saya murni kerja keras saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan didikan bapak yang selalu menyuruh saya diam di dapur. Suasana di lingkaran elit itu seketika hening. Om Burhan menatap Pak Jeremy dengan alis terangkat. Farrell, yang melihat ayahnya dipermalukan, merasa ini adalah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Dia pikir dia bisa menggunakan narasi, Sherina jahat, di depan keluarga besar untuk mendapatkan simpati. Sherina, teriak Farrell, suaranya sengaja dikeraskan agar menarik perhatian tamu-tamu di sekitar meja VIP. Tega ya lo sukses sendirian, sementara lo tega nyusahin orang tua. Lo sengaja kan mutus aliran dana ke papa dan mama biar mereka menderita? Lo anak durhaka yang lupa kulit. Beberapa tamu mulai berbisik. Narasi, anak kaya yang telantarkan orang tua, adalah isu seksi. Bu Tamara mulai terisak pelan, memainkan peran korban. Benar? Isak Bu Tamara. Ibu yang mengandung kamu, Sher. Tapi begitu sukses, kamu tinggalkan kami. Kamu malah fitnah kakakmu. Sherina menatap drama murahan di depannya dengan tatapan bosan. Reval di sebelahnya sudah bersiap maju untuk membela. Tapi Sherina menahan lengannya. Biar aku yang selesaikan, isyarat matanya. Nyusahin orang tua? Ulang Sherina dengan suara tenang namun tajam, yang entah bagaimana terdengar jelas di keheningan ballroom itu. Kak Farrell, mari kita luruskan fakta di depan Om Burhan dan keluarga besar. Sherina memberi isyarat pada asisten acara, yang ternyata teman Sherina. Layar LED besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto pre-wedding, tiba-tiba berubah. Muncul sebuah slide presentasi yang sederhana namun mematikan. Judulnya, Alur Dana Keluarga 2020 hingga 2025. Apa-apaan ini? Teriak Pak Jeremy panik. Lihat baik-baik, kata Sherina. Di layar, terpampang grafik batang berwarna merah dan biru. Grafik biru, sumber dana 95% berasal dari rekening Sherina Munaf. 5% dari pensiun Pak Jeremy. 0% dari Farrell Bramasta. Grafik merah, penggunaan dana cicilan Pajero Farrell, kartu kredit Farrell, belanja tas Bu Tamara, judi online, diberi label, hiburan digital Farrell. Slide berganti ke bukti mutasi rekening yang diperbesar. Terlihat jelas pola transaksi setiap tanggal 1. Dari Sherina ke Farrell, keterangan, titipan buat ibu, 25 juta rupiah. Dari Farrell ke Bu Tamara 20 juta rupiah. Sisa 5 juta ditarik tunai oleh Farrell. Selama 5 tahun, suara Sherina menggema. Aku mentransfer uang itu ke rekening Kak Farrell atas permintaannya, supaya dia terlihat seperti pahlawan di mata ayah dan ibu. Supaya egonya terjaga. Aku diam saja karena aku sayang keluarga. Tapi ketika kalian menuduhku mencuri prestasi dia, that's enough.
Sherina menunjuk ke arah Farel yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kak Farel tidak pernah punya bisnis sukses. Dia pengangguran yang hidup dari uangku dan gimmick media sosial. Dan mobil Pajero yang ditarik leasing kemarin? Itu cicilannya macet tepat setelah aku berhenti transfer uang bulan lalu. Itu buktinya. Bohong, jerit Farel histeris. Itu data palsu. Dia hacker. Pak, MA, jangan percaya. Tapi Pak Jeremy tidak bodoh. Dia melihat tanggal-tanggal di layar itu. Dia ingat setiap kali Farel mentransfer uang, selalu ada jeda waktu setelah Sherina gajian. Potongan-potongan puzzle di kepalanya menyatu. Alasan, sistem error. Alasan, audit pajak. Semuanya masuk akal sekarang. Om Burhan menggelengkan kepala, menatap Pak Jeremy dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Jadi selama ini kamu membanggakan tong kosong, Jer? Dan membuang berlian? Pak Jeremy merasa kakinya tidak lagi menapak bumi. Dia menatap Farel, anak emasnya, kebanggaannya. Farel tidak berani membalas tatapan ayahnya. Dia menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Kebenaran itu telanjang dan jelek, berdiri di tengah pesta yang megah. Bu Tamara pingsan di pelukan saudaranya. Drama itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Namun, malam itu belum selesai menghancurkan Farel. Saat para tamu masih terpaku dengan presentasi Sherina, sekelompok pria berseragam polisi masuk ke dalam ballroom. Mereka tidak sendirian, mereka didampingi oleh dua orang pria berpakaian sipil yang tampak marah. Polisi itu mendekati kerumunan keluarga Pak Jeremy. Saudara Farel Bramasta? Tanya polisi itu tegas. Farel mendongak, matanya liar mencari jalan keluar. Saya kenapa? Anda kami tangkap atas dugaan penipuan investasi bodong berkedok cryptocurrency dan penggelapan dana nasabah senilai 2 miliar rupiah, ucap polisi itu sambil mengeluarkan borgol. Ternyata, untuk menutupi gaya hidupnya setelah Sherina pergi, Farel tidak hanya meminjam pinjol. Dia nekat membuka, titip dana investasi, kepada followersnya di Instagram, menjanjikan keuntungan besar. Uang yang masuk dia pakai untuk bayar utang dan judi, bukan diputar. Para korban yang marah akhirnya melapor. Enggak, saya enggak nipu. Itu uangnya lagi diputar. Farel meronta saat tangannya ditarik kasar. Jelaskan saja di kantor polisi, bentak petugas itu. Klik. Suara borgol terkunci di pergelangan tangan Farel terdengar lebih keras daripada musik orkestra manapun. Pak, tolong Farel, Pak. Bayarin, Pak. Jual rumah. Tolong. Farel menangis meraung-raung seperti anak kecil saat diseret keluar. Pak Jeremy berdiri kaku. Dia melihat anaknya diseret seperti kriminal. Dia melihat tatapan menghakimi dari ratusan pasang mata tamu undangan. Dia melihat Sherina yang berdiri tenang di sisi lain, tidak tersenyum, tidak sedih, hanya menatap datar. Pak Jeremy ingin maju, ingin membela anaknya, tapi kakinya berat. Dia sadar, dia tidak punya uang 2 miliar. Dia bahkan tidak punya uang untuk bayar taksi pulang nanti. Rumahnya pun mungkin sebentar lagi disita bank, karena dia menjaminkan sertifikatnya untuk modal usaha Farel tahun lalu, fakta yang baru saja ia ingat dengan ngeri. Bawa saja, bisik Pak Jeremy lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Sherina menghela napas panjang. Dia menoleh pada Reval. Ayo pulang, Val. Urusanku di sini sudah selesai. Sherina berbalik, meninggalkan ballroom yang penuh kekacauan itu. Dia meninggalkan orang tuanya yang hancur lebur di tengah puing-puing kesombongan mereka sendiri. Dia berjalan keluar menuju kebebasannya, meninggalkan keluarga yang selama ini hanya menjadi parasit dalam hidupnya. Malam itu, di kantor polisi, Farel menangis sendirian di sel yang dingin. Di hotel mewah, Pak Jeremy duduk di kursi lipat di area parkir, menatap kosong ke aspal, sementara Bu Tamara masih belum sadarkan diri di klinik hotel. Kebohongan itu mahal harganya. Dan tagihannya baru saja jatuh tempo. Seminggu setelah malam bencana di Hotel Mulia, eksekusi yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Pagi itu, langit Jakarta mendung, seolah turut berduka atas nasib keluarga Pak Jeremy. Sebuah truk engkel tua berhenti di depan gerbang rumah Pondok Indah. Bukan truk pindahan profesional dengan kru berseragam rapi, melainkan truk sewaan murah dengan 2 kuli angkut kasar yang merokok kretek.
Rumah itu telah resmi disita oleh bank. Ternyata, setahun lalu, Pak Jeremy diam-diam menggadaikan sertifikat rumah utama ini untuk membiayai investasi besar, Farrell yang katanya akan menghasilkan profit 300%. Investasi itu tentu saja bodong, dan uangnya habis di meja judi online serta gaya hidup Farrell. Kini, tanpa aliran dana dari Sherina untuk menambal bunga bank, bom waktu itu meledak. "Pak, ini sofa kulitnya nggak muat masuk gang kontrakan nanti, dijual aja gimana?" tanya salah satu kuli sambil menunjuk sofa Italia kesayangan Bu Tamara. Bu Tamara duduk di lantai ruang tamu yang sudah kosong melompong, tatapannya hampa. Dia tidak menjawab. Dia hanya memeluk kotak perhiasannya yang kini kosong. Semuanya sudah dijual untuk membayar pengacara Farrell, yang pada akhirnya gagal menangguhkan penahanan. "Jual saja," suara Pak Jeremy terdengar parau dari arah pintu. Pria yang dulu gagah itu kini tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih, bahunya merosot, dan dia berjalan menyeret kaki kirinya, gejala stroke ringan yang menyerangnya sehari setelah Farrell ditangkap. "Jual apa saja yang laku. Kita butuh uang makan." Proses pindahan itu adalah parade penghinaan. Tetangga-tetangga yang dulu sering disombongi Bu Tamara kini menonton dari balik pagar dengan tatapan beragam. Ada yang kasihan, ada yang mencibir puas. Tujuan mereka adalah sebuah rumah petak 3 kamar di gang sempit di daerah pinggiran Jakarta Selatan. Jauh dari akses mobil. Truk berhenti di depan mulut gang, dan mereka harus memanggul sisa barang-barang mereka melewati jalan setapak yang becek dan berbau got. Saat pintu kontrakan dibuka, bau apek menyambut mereka. Dindingnya bercat kapur yang mulai mengelupas, lantainya keramik putih murah yang retak di beberapa sudut. Kita akan tinggal di sini, Pak?" tanya Bu Tamara lirih, air mata menetes di pipinya yang kini tak lagi tersentuh perawatan klinik mahal. Pak Jeremy meletakkan koper pakaiannya di lantai. Dia menatap ruangan sempit itu, ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Tidak ada AC sentral. Hanya ada kipas angin tua yang berdebu. "Ini yang bisa kita bayar, Ma," jawab Pak Jeremy pahit. "Hanya ini sisa harga diri kita." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka tidur beralaskan kasur busa tipis di lantai. Suara bising motor dari gang dan tangisan bayi tetangga menembus dinding tipis. Di kegelapan itu, Pak Jeremy menatap langit-langit yang bernoda bekas bocor, merenungi kebodohannya. Dia telah membuang anak yang memberinya istana, demi anak yang memberinya penjara. 2 minggu kemudian, di rumah tahanan, Rutan, Salemba. Sherina duduk di kursi pengunjung, dipisahkan oleh kaca tebal dan telepon interkom. Dia mengenakan kemeja putih sederhana namun elegan, kontras dengan suasana rutan yang suram. Di seberangnya, duduk sosok yang nyaris tak dikenali. Farrell Bramasta. Rambutnya dicukur habis, botak plontos, wajahnya kusam dan berminyak, ada luka lebam samar di sudut bibirnya, tanda perpeloncoan di dalam sel. Rompi oranye tahanan yang dikenakannya tampak kedodoran di tubuhnya yang menyusut kurus. Farrell mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca saat melihat adiknya. "Sir." Suaranya pecah. "Sir, tolong aku nggak kuat di sini. Makanannya basi, aku tidur di lantai samping WC. Mereka mukulin aku kalau aku nggak pijatin mereka. Sir, tolong bayar jaminannya. Atau cabut tuntutannya. Kamu kan kaya sekarang, tolong kakak." Sherina menatap kakaknya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa iba, tentu saja. Tapi ada juga ketegasan yang tak tergoyahkan. "Aku sudah cek berkas kasusmu, Kak," kata Sherina tenang melalui interkom. "Tuntutan ini bukan delik aduan yang bisa dicabut begitu saja. Ini penipuan publik. Jaksa yang menuntutmu, bukan korban perorangan lagi. Tapi kamu bisa sewa pengacara hebat. Reval kan pinter. Suruh dia bebasin aku." Farrell mulai histeris, memukul kaca. Petugas di belakangnya langsung membentak. "Duduk," bentak sipir. Farrell menciut kembali duduk. "Kak," panggil Sherina lembut tapi tajam. "Dengarkan aku. Selama 28 tahun kamu hidup, kamu tidak pernah sekalipun bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kalau nabrak mobil, ayah yang ganti rugi. Kalau butuh uang, aku yang transfer. Kalau gagal bisnis, ibu yang salahin orang lain. Sekarang,
lanjut Sherina, menatap lurus ke mata kakaknya. Ini adalah kali pertama kamu menghadapi konsekuensi. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyuap hukum atau membebaskanmu lebih cepat. Kamu divonis 4 tahun. Jalani 4 tahun itu. Kamu jahat, desis Farrell, air matanya tumpah. Kamu adik durhaka. Kamu mau lihat aku mati di sini? Aku mau lihat kamu tumbuh, Kak, potong Sherina. Di sini, kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada yang peduli kamu influencer atau anak kesayangan. Di sini kamu belajar jadi manusia. Kalau kamu bisa bertahan dan keluar dari sini dengan waras, mungkin saat itu kamu baru pantas disebut laki-laki. Sherina meletakkan gagang telepon. Dia berdiri. Sher, jangan pergi. Sherina, teriak Farrell, mengetuk-ngetuk kaca. Sherina tidak menoleh. Dia berjalan keluar dari ruang kunjungan, meninggalkan kakaknya yang meraung. Di luar gerbang penjara, Reval menunggunya. Sherina masuk ke mobil, menarik napas panjang, dan membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata pelepasan. Dia baru saja memotong tali pusar toksik yang selama ini mencekik lehernya. Bulan ketiga di rumah kontrakan. Realitas ekonomi menghantam Butamara dengan brutal. Uang hasil penjualan barang-barang bekas sudah menipis. Pak Jeremy tidak bisa bekerja karena kondisi fisiknya yang lemah dan mentalnya yang hancur. Dia hanya menghabiskan hari duduk di teras sempit, menatap kosong ke jalanan gang. Butamara, yang seumur hidupnya tidak pernah bekerja kasar, kini harus bertahan hidup. Dia mencoba melamar jadi SPG, tapi ditolak karena faktor usia. Akhirnya, dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa, memasak. Setiap pukul 3 pagi, Butamara bangun. Bukan untuk dandan, tapi untuk mengaduk adonan tepung dan menggoreng pastel serta risoles. Dia menitipkan kue-kue itu di warung-warung sekitar dan pasar becek. Tangan yang dulu rutin manicure dan nail art itu kini kasar, kapalan, dan sering terkena cipratan minyak panas. Kulit wajahnya menggelap terkena uap kompor. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Butamara berjalan pulang dari pasar, memayungi sisa dagangannya yang tidak laku. Dia terpeleset di jalan gang yang licin, jatuh terduduk di kubangan lumpur. Kue-kuenya tumpah berhamburan. Butamara tidak bangkit. Dia duduk di sana, di tengah hujan dan lumpur, dan menangis meraung-raung. Dia menangisi tas Hermesnya yang dulu, dia menangisi kesombongannya, dia menangisi kata-katanya yang menyakitkan pada Sherina. Tuhan, ini hukumanku. Isaknya di bawah guyuran hujan. Malam harinya, Pak Jeremy demam tinggi. Obat habis. Tidak ada uang. Butamara panik. Gengsi terakhirnya runtuh. Dia mengambil ponsel lamanya yang layarnya retak, mencari nomor Sherina yang sempat dia blokir dulu. Dia membuka blokir itu dengan tangan gemetar. Butamara, Sherina, ini Mama. Papa sakit. Mama nggak punya uang buat beli obat. Mama nggak minta 20 juta. Mama cuma butuh 200 ribu. Tolong, Nak. Mama mohon. 1 jam tidak ada balasan. Butamara putus asa. Dia bersiap keluar untuk meminjam uang ke tetangga yang sering menyindirnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kontrakan. Butamara membuka pintu. Di sana berdiri seorang kurir ojek online. Atas nama Ibu Tamara, tanya kurir itu. Iya. Kurir itu menyerahkan 2 kantong besar. 1 kantong berisi obat-obatan lengkap, penurun panas, vitamin, obat hipertensi. Kantong satunya berisi sembako, beras, telur, minyak, dan buah-buahan. Ini dari siapa? Tanya Butamara. Dari Ibu Sherina, Bu. Oh iya, ini ada pesan di aplikasi. Kurir itu membacakan catatan di HP-nya. Jangan lupa diminum sesudah makan. Tagihan BPJS ayah dan ibu sudah saya lunasi setahun ke depan. Pakai itu kalau mau berobat. Butamara memeluk kantong plastik itu erat-erat, jatuh berlutut di ambang pintu. Terima kasih, Sherina. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Di dalam rumah, Pak Jeremy mendengar percakapan itu. Air mata mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Rasa malu yang dia rasakan lebih sakit daripada demamnya. Anak yang dia sebut,
Tak tahu terima kasih, adalah satu-satunya yang menyelamatkan nyawanya malam itu. 6 bulan kemudian, Sherina sedang meninjau lokasi syuting untuk film adaptasi keduanya di sebuah studio di Jakarta Selatan. Dia kini bukan hanya penulis, tapi juga eksekutif produser. Reval menghampirinya membawa dokumen tebal. "Sher, akta jual beli rumah yang di Depok sudah siap. Tinggal tanda tangan lo." Sherina mengangguk. Dia mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Sherina tidak memberikan uang tunai kepada orang tuanya. Dia tahu, jika dia memberi uang tunai, sifat lama mereka mungkin akan kembali, atau uang itu akan diselundupkan ke penjara untuk Farrell. Sebagai gantinya, Sherina membeli sebuah rumah mungil di klaster sederhana namun asri di Depok. Rumah itu dibeli atas nama Sherina, bukan orang tuanya. "Lo yakin gak mau kasih sertifikatnya ke mereka?" tanya Reval. "Enggak," jawab Sherina tegas. "Mereka boleh tinggal di sana seumur hidup. Gratis. Aku yang bayar listrik dan air. Tapi kepemilikan tetap di aku. Ini pengaman, Val. Supaya rumah itu nggak digadaikan lagi kalau Farrell nanti keluar penjara dan merengek minta modal." Reval tersenyum bangga. "Lo cerdas. You protect them from themselves." Minggu depannya, Sherina mengajak orang tuanya pindah dari kontrakan kumuh itu ke rumah baru di Depok. Saat Pak Jeremy dan Bu Tamara turun dari mobil Reval dan melihat rumah mungil yang bersih dengan taman kecil di depannya, mereka tidak bisa berkata-kata. Rumah ini jauh lebih kecil dari istana Pondok Indah dulu, tapi jauh lebih layak daripada kontrakan Gang Senggol. Sherina berdiri di teras, memegang kunci rumah. "Yah, Bu," kata Sherina. Nadanya tidak lagi penuh amarah, tapi datar dan profesional. "Kalian bisa tinggal di sini. Kebutuhan makan bulanan akan dikirim via catering rantangan. Listrik dan air aku yang urus." Pak Jeremy berjalan tertatih mendekati Sherina. Dia ingin memeluk anaknya, tapi dia ragu. Dia merasa kotor. "Sherina?" Suara Pak Jeremy serak. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ayah malu sama kamu. Ayah gagal jadi bapak. Ayah buta." Sherina menatap ayahnya. Dia melihat penyesalan yang jujur di mata tua itu. Hatinya yang beku sedikit mencair, tapi dia tidak membiarkan dirinya hanyut. "Manusia bisa salah, Yah. Yang penting sekarang ayah istirahat. Jangan pikirin gengsi lagi. Hidup tenang di sini," ujar Sherina. Bu Tamara maju, menggenggam tangan Sherina. Tangannya yang kasar terasa hangat. "Mama sudah berhenti berharap sama Farrell, Sher. Mama sadar sekarang. Kamu mutiara yang Mama buang ke lumpur. Terima kasih sudah mungut Mama lagi." Sherina tidak menarik tangannya. Dia membiarkan ibunya menangis di tangannya. "Sudah, Bu. Masuklah. Mulai hidup baru," kata Sherina. Setelah memastikan orang tuanya masuk, Sherina kembali ke mobil Reval. "Lega?" tanya Reval. "Banget," jawab Sherina. "Beban moral sudah selesai. Sekarang aku bisa fokus ke hidupku sendiri." Reval menyalakan mesin mobil. "Kalau gitu, mungkin sekarang waktu yang tepat buat bahas kita?" Sherina menoleh, tersenyum manis. "Jalan aja dulu, Pak Pengacara. Kita punya banyak waktu." 2 tahun kemudian. Suasana pagi di Rutan Salemba. Pintu gerbang besi terbuka. Farrell Bramasta melangkah keluar. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik selama 2,5 tahun terakhir. Dia berbeda. Tubuhnya lebih berotot karena rajin olahraga kalistenik di penjara. Wajahnya keras, matanya waspada. Tidak ada lagi Farrell yang manja dan necis. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Hanya ada Pak Jeremy dan Bu Tamara yang menunggu di pinggir jalan dengan taksi online. Mereka terlihat sehat, meski berpakaian sangat sederhana. Farrell menghampiri mereka. Dia mencium tangan ayahnya, lalu memeluk ibunya. "Maaf, Pak, Ma," bisik Farrell. Kali ini tulus. Penjara telah menghancurkan egonya sampai ke titik nol dan memaksanya membangun ulang kepribadiannya. "Ayo pulang, Nak. Kita makan sayur lodeh di rumah," kata Bu Tamara lembut. "Farrell mau kerja apa nanti?" tanya Pak Jeremy di perjalanan. "Ada teman sel yang punya bengkel las, Pak.
Dia nawarin kerjaan jadi asisten tukang las. Gajinya UMR, tapi halal. Farrell mau ambil itu, jawab Farrell. Pak Jeremy tersenyum tipis. Bagus. Itu lebih terhormat daripada jadi direktur tapi hasil nipu. Sementara itu, di sebuah galeri seni di Jakarta Pusat, Sherina sedang meluncurkan buku ketiganya, yang merupakan memuar fiksi tentang dinamika keluarga toksik yang akhirnya menemukan penyembuhan. Ruangan itu penuh sesak oleh penggemar dan pers. Di barisan depan, duduk Reval Hadi, yang kini sudah resmi menjadi tunangannya. Sesi tanya-jawab dibuka. Seorang wartawan bertanya, Mbak Sherina, di buku ini karakter utamanya akhirnya memaafkan keluarganya tapi memilih untuk tidak tinggal bersama lagi. Apakah itu definisi happy ending menurut Mbak? Sherina tersenyum. Dia memegang mikrofon dengan percaya diri. Cahaya blitz kamera tidak lagi menyilaukannya, tapi meneranginya. Bahagia itu bukan berarti semuanya harus kembali sempurna seperti di dongeng. Mas. Bahagia itu adalah kedamaian, jawab Sherina. Kadang, mencintai keluarga itu berarti mencintai dari jarak yang aman. Menolong tanpa mengorbankan diri sendiri. Dan yang paling penting, bahagia adalah ketika kita dihargai karena siapa kita, bukan karena apa yang bisa kita berikan. Sherina menatap ke arah pintu masuk. Dia melihat bayangan samar masa lalunya telah pudar. Dia tahu, orang tuanya aman di rumah kecil mereka. Dia tahu kakaknya sedang memulai hidup baru dari nol. Dan dia tahu, dia berdiri di sini di atas kakinya sendiri. Dan bagi saya, tutup Sherina. Saya bukan Cinderella yang menunggu pangeran atau ibu peri. Saya adalah arsitek dari istana saya sendiri. Tepuk tangan membahana. Reval berdiri memberikan standing ovation. Sherina Munaf tersenyum lebar. Senyum seorang pemenang sejati.